Dulu memang luar biasa rezim Jokowi ini. Saya pun sebenarnya juga menjadi korban sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Mungkin ibu dan bapak belum banyak yang mengetahui, tapi saya ceritakan juga nggak apa-apa karena ini fakta. Saya pernah dikriminalisasi juga waktu kasus stupa mem Borobudur, yang bikin stupa orang lain, yang bikin mem orang lain, yang membuat rekayasa waktu itu ada stupa Borobudur diubah gambarnya jadi Jokowi, yang bikin orang namanya Bambang sekian, tapi bukan Bambang Tri, akunnya namanya Pagut Irut. Sudah saya teliti sampai nomor handphonenya pun ketemu. Saya laporkan, tidak ditindaklanjuti. Justru saya yang kemudian dikriminalisasi gara-gara saya dianggap ikut menyebarkan. Loh, ikut melaporkan kok ikut menyebarkan? Itu sama seperti hacker di Jogja. Ada seorang hacker yang kemudian dia menghack situs judi. Ibu dan bapak, kalau situs judi dihack, harusnya yang ngehack itu dapat pahala atau enggak? Pahala. Hackernya ditangkap, situs judinya dibiarin aja. Itu yang saya alami juga. Saya justru dibalik pemberitaannya Roy Suryo menista Jokowi, bahkan saya dianggap menista umat Buddha. Ditunjuklah sekelompok umat Buddha yang isinya hanya sekitar 50 orang untuk melaporkan saya. Bahkan Perwalian Umat Buddha Indonesia, organisasi terbesar dan resmi diakui, Walubi, sudah bikin pernyataan resmi ke kepolisian, bebaskan Roy Suryo karena Roy Suryo tidak bersalah. Saksi ahli saya nggak kurang-kurang, Pak Jaya Suprana, Rocky Gerung, almarhum Lius Sungkarisma, dan berbagai lain. Saya masuk, Bapak dan Ibu. Saya di penjara, nggak kurang-kurang 9 bulan saya di dalam. Dan saya bukan orang yang suka masuk tapi hanya masuk nama, enggak. Saya masuk, saya jalani. Saya konsekuen. 2 bulan saya di Polda, 7 bulan saya di Salemba. Real Bapak dan Ibu, saya masuk. Jadi saya benar-benar merasakan betul udah apa. Dan saya nggak pernah mau melakukan negosiasi serupiah pun. Saya jalanin. Sidang saya jalanin. Sampai saya MA loh, sampai kasasi. Dan sampai tapi saya belum masuk menjadi narapidana karena saya masih di tahanan, di rutan, belum di lapas. Ya, saya masuk itu sampai kemudian mereka nggak bisa nahan lagi karena masa penahanannya lepas, karena habis dan pasalnya nggak bisa dibuktikan. Sidang itu nggak terbukti, Ibu dan Bapak. Penistaan agamanya nggak terbukti. Akhirnya ini dibuktikan oleh hakimnya, itu jahat banget. Mereka membuktikan saya telah menghina seorang Presiden Jokowi yang dipilih oleh 50% rakyat. Pasalnya beda. Kayak Gus Nur sama Bambang Tri. Gus Nur Bambang Tri lebih kejam lagi. Dia dipidana sampai 4 tahun. Saya masih bersyukur, alhamdulillah saya hanya 9 bulan. Itu pun tidak terbukti pasalnya. Kalau menghina presiden, menghina Jokowi, harusnya Jokowinya lapor. Kayak sekarang lapor, tapi kan dia juga melaporkan, kan dia nggak mau jujur melaporkannya, masih mengatakan yang dilaporkan adalah peristiwanya. Jadi Ibu dan Bapak, dengan pengalaman itu kita kekeh betul untuk melawan itu, istilahnya itu Ibu dan. Jadi nggak apa-apa kalau saya sih terus terang aja. Jadi kalau kita mengatakan iya, saya katakan iya. Jadi makanya ketika kemarin pemeriksaan, ya kita kekeh. Lucu pemeriksaannya itu dan Bapak. Saya diperiksa dengan lebih dari 100 pertanyaan. Apa itu 100 pertanyaan? Berapa jam kan Bu? Lama banget kan? Enggak Bu, saya cuma 2 jam. Kok bisa? Begitu pertanyaan saya tanya, apakah Anda tahu peristiwa tanggal 26 Maret 2025? Saya tanya, peristiwanya apa? Saya tahu sebenarnya peristiwa itu. Itu konferensi pers di tempatnya Pak Egi. Tapi saya tanya, pertanyaan saya sebenarnya apa, Bro? Ada nggak saya di situ? Mereka menyebut saya nggak? Penyidiknya jawab, enggak Pak. Ya udah. Pertanyaan berikutnya, apakah yang Anda ketahui tentang orang-orang itu? Ya nggak boleh, saya nggak tahu kok, saya suruh jelasin. Itu kan saya berarti menjebloskan orang-orang lain. Itu yang terjadi selama ini, Ibu dan Bapak. Jadi saya bilang kepada 11 teman yang lain, kalau memang bukan pertanyaannya jangan dijawab.
Terus itu, jadi saya ditanya masing-masing, Bapak kenal orang ini? Enggak. Kenal orang ini? Enggak. Enggak ada di situ kok. Meskipun saya kenal, ngapain saya jawab? Itu kan polisi jaring pertanyaan. Kemudian ada 37 link video tentang pernyataannya Abraham Samad, pernyataannya ini. Ada nggak saya di situ? Saya bilang gitu. Nggak ada. Saya bilang, separuh dari 37 itu ada saya atau enggak? Enggak, Pak. Sepertiga dari situ ada saya atau enggak? Enggak. Seperempat dari situ ada saya atau enggak? Enggak. Kan gila, Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang enggak ada saya mau diikutkan. Memang ada saya di 4 video terakhir. Saya tanya, di situ ada orang namanya Sylvester Matutina. Ya, apa yang saya katakan? Penyidik. Tahu nggak statusnya Sylvester Matutina? Terpidana, Pak? Ya. Terpidana, kalau dia hadir di satu acara, sah dia, tidak dia? Tidak. Kalau dia terpidana menjalani hukuman, Sylvester itu, dia berarti secara fisik tidak mungkin hadir di acara yang dia bersaksi, kan? Coret itu. Karena tidak seharusnya bersaksi dan tidak seharusnya melaporkan saya. Udah, hapus semua pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tidak dihapus dan saya tidak menolak. Udah. Tapi tidak ada, tidak menjawab. Itulah yang sekarang namanya jaksa peneliti bingung. Jadi kenapa panjang? Bingung. Lah kalau seseorang dalam berita acara pemeriksaannya tidak terbukti terkait secara hukum, ya dia nggak boleh jerat. Itulah yang terjadi dengan kami. Jadi kapal polisi itu panjang, bingung. P19 mau P21 nggak bisa, P19. P21 naik ke penyidikan naik, tapi nggak bisa dilakukan itu. Itu ya, Ibu.